Shalom umat Tuhan, selamat malam buat seluruh jemaat GSJ Elim Kenarilan dan jemaat GSJ Solafide. Malam hari ini senang sekali kembali jumpa saudara-saudara dalam program kita Renungan Malam. Dan saya berharap malam ini bisa jumpa dengan saudara-saudara semua, jumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada persoalan dan kesulitan, tapi biarlah masalah, persoalan dan kesulitan kita tidak akan membuat sukacita kita hilang. Karena apapun persoalan kita, Yesus bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini saya akan membawa renungan bagi kita. Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah jaga kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kami boleh ada lagi hari ini sampai malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat malam ini bersama dengan jemaat GSJ Elim Kenarilan dan jemaat Solafide melalui siaran renungan malam ini, hamba berdoa kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kami renungkan bersama-sama malam ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini di dalam renungan malam ini saya mau bicara kepada kita dari satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Mazmur 56 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sekali lagi, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini saya mau bicara kepada kita satu topik, sikap kita dalam menghadapi masa sulit. Sekali lagi, sikap kita sebagai orang-orang percaya di dalam menghadapi masa sulit. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasalnya yang ke-56 ini adalah sebuah mazmur, sebuah ucapan doa yang ditulis oleh Daud ketika dia luput dari tangan Raja Akis. Kita tahu saudara-saudara, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul supaya Saul membunuh dia, Daud lari dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat persembunyian ke satu tempat persembunyian yang lain. Dan satu kali saudara-saudara, ketika dia berusaha lari dari Saul, dia lari ke sebuah daerah yang namanya Gad, saudara-saudara. Ketika dia ada di daerah ini, saudaraku, ternyata daerah ini adalah tempat asalnya Goliat, di mana dia pernah membunuh Goliat, saudara-saudara. Sehingga waktu dia sampai di sana, orang-orang Gad mereka datang kepada Raja Akis dan mereka membawa Daud kepada Raja Akis. Lalu mereka bilang kepada Raja Akis bahwa ini adalah Daud yang pernah membunuh Goliat, saudara-saudara. Dan pada saat itulah Daud menjadi sangat takut karena dia ada di dalam sebuah masalah yang besar, ada di dalam kesulitan yang besar. Dia berpikir bahwa dia lari dari Saul dan dia bersembunyi, tetapi ternyata saudara-saudara dia lari dari masalah itu, tapi dia mendapatkan masalah atau kesulitan baru. Sehingga saudara-saudara di dalam cerita itu dikatakan bahwa Daud untuk menyelamatkan dirinya dari Raja Akis, saudara-saudara, dia berpura-pura gila. Sehingga waktu dia berpura-pura gila, dia berpura-pura hilang ingatan. Raja Akis bilang, apakah saya kekurangan orang gila di sini sehingga kamu membawa lagi orang gila yang satu datang kepadaku? Lalu saudara-saudara dia mengusir Daud dan pada akhirnya Daud luput. Tetapi saudara-saudara, di dalam cerita Mazmur ini, waktu Daud luput dari tangan Raja Akis, ada beberapa perkataan-perkataan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 56 ini. Dan saya mau kita pelajari bersama-sama apa yang menjadi sikap Daud
ketika dia menghadapi kesulitan ini, saudara-saudara. Dan kiranya ini akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua, karena saya percaya bahwa malam hari ini saudara tentu punya pergumulan, saudara tentu punya masalah, saudara tentu punya persoalan. Tapi saya percaya kalau kita mengambil sikap seperti Daud, maka apapun pergumulan saudara, apapun persoalan saudara, apapun kesulitan yang saudara hadapi, saya percaya bahwa kalau Daud luput dari tangan Raja Akis, saya juga percaya Tuhan akan meluputkan saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar beberapa hal dari pembacaan kita malam hari ini. Apa yang Daud lakukan ketika dia ada di dalam kesulitan, dan itulah yang membuat Tuhan meluputkan dia, Tuhan menyelamatkan dia. Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, saya mendapati di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, firman Allah berkata seperti ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percayai, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, langkah pertama yang saya mau kita belajar bersama-sama dari Daud adalah ketika Daud ada di dalam masa sulit, ketika Daud ada di dalam masa sukar, yang membuat dia begitu takut, saudara-saudara, yang dia lakukan adalah dia tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percayai, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Daud percaya kepada Allah di dalam masa sulitnya, di dalam persoalannya, di dalam pergumulannya yang rumit, saudara-saudara? Karena ayat ini berkata, Daud percaya kepada Tuhan. Karena ketika dia percaya kepada Tuhan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, dia tidak takut, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah menjaga dia, Allah memelihara dia. Sehingga ayatnya yang keempat tadi, dia katakan bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan ayatnya yang kelima berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud percaya karena ia percaya bahwa Tuhan dapat menanggung segala kesulitannya, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-9 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Daud malam hari ini, di dalam renungan malam ini, apapun kesulitan, apapun persoalan, apapun pergumulan yang saudara hadapi malam ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mau menyampaikan kepada saudara, saudara tidak perlu takut. Percayalah kepada Tuhan, karena ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara. Waktu saudara percaya kepada Tuhan, Daud berkata, sengsaraku, Tuhanlah yang menghitung semuanya. Dan saya percaya, saudara-saudara, waktu saudara percaya kepada Tuhan, pengharapan saudara kepada Tuhan, kepercayaan saudara kepada Tuhan, itu tidak akan mengecewakan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Daud lakukan? Mari kita belajar dari Daud ketika dia menghadapi masa sulit, ketika dia menghadapi pergumulan, apa yang dia lakukan. Kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, mari saudara-saudara. Yang kedua, yang membuat Daud tetap berharap, percaya kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi kesulitannya, adalah karena ketika dia ada di dalam masa sulit, dia cari wajah Tuhan dan dia panggil nama Tuhan. Saudara lihat ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, sikap Daud waktu dia menghadapi masa sulit. Ayat 2 berkata, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menyimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari,
bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saudara-saudara, waktu Daud ada di dalam masa sulit, waktu Daud ada di dalam pergumulan, dia cari wajah Tuhan dan dia panggil nama Tuhan, dan dia berkata, kasihanilah aku ya Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan malam ini, yang ingin saya tanyakan kepada saudara adalah, siapa yang Anda cari ketika Anda ada di dalam masa sulit? Daud waktu ada di masa sulit, dia mencari wajah Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Siapa yang saudara panggil hari ini? Siapa yang saudara cari hari ini ketika Anda ada di dalam masa sulit? Kalau saudara cari manusia, manusia bisa mengecewakan saudara. Kalau saudara berharap dan mencari uang saudara untuk menolong saudara, saya percaya saudara-saudara bahwa uang saudara terbatas untuk menolong saudara. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu Anda cari Tuhan, waktu Anda berseru kepada Tuhan seperti Daud, waktu dia ada di dalam kesulitan, nyawanya terancam karena sedikit lagi Raja Akis akan membunuh dia, sedikit lagi Raja Akis akan membinasakan dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud cari wajah Tuhan dan dia panggil nama Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan meluputkan Daud dari masalah, bahkan dari kematian pada waktu itu. Saudara-saudaraku, dalam catatan Mazmur yang lain, saudara-saudara, firman Allah berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Allah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin manusia bisa tolong saudara, mungkin uang saudara bisa tolong saudara, mungkin orang-orang yang saudara andalkan bisa tolong saudara. Tapi malam hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa pertolongan dari manusia, pertolongan dari dunia itu terbatas dan bisa mengecewakan. Tapi kalau pertolongan itu datang dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, firman Allah berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Malam ini saudara-saudara, tentunya saya percaya bahwa saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya kesulitan. Saudara-saudaraku, saya ajak kita semua, mari kita cari wajah Tuhan dan kita berseru kepadanya. Karena waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap seruan-seruan kita, seperti apa yang Daud alami. Yang terakhir saudara-saudaraku, apa yang Daud lakukan ketika dia ada di masa sulit, kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dari Mazmur 56, firman Allah berkata, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Saudara-saudaraku, sikap kita dalam menghadapi kesulitan, supaya kita tetap kuat dan tetap kokoh dalam menghadapi persoalan dan kesulitan kita. Yang ketiga yang perlu kita pelajari dari Daud adalah, mari kita tetap pegang janji dan firman Tuhan. Daud berkata malam hari ini, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Daud waktu dia ada di dalam masalah dia bilang, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Daud percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Daud percaya bahwa firman Allah pasti tergenapi di dalam kehidupannya. Daud percaya bahwa janji-janji Allah pasti tergenapi di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau manusia berjanji kepada kita, mungkin dia bisa lupa janjinya. Manusia berjanji kepada kita, mungkin saja dia tidak menepatinya, saudara-saudara. Tapi malam hari ini mari kita belajar dari Daud. Waktu dia ada di dalam masalah, dia bilang, firman Allah kupuji, firman Tuhan kupuji. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan tetap ya dan amin. Saudara-saudaraku, kalau ada masalah, mari belajar
merenungkan firman Tuhan, dan pegang janji-janji firman Tuhan itu, saudara-saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, saya tutup dengan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, kalau ada masalah, Alkitab bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kadang-kadang saudara-saudara, kita harus jujur bahwa ketika kita ada masalah, kita datang ke orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, kita mencari solusi di sana. Tapi malam hari ini saudara-saudara, kalau Anda ada masalah, Anda ada kesulitan, Anda ada persoalan, firman Tuhan janjinya ya dan amin. Dan Alkitab berkata, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang perkataan-perkataan firman Allah. Saya percaya apapun masalah saudara, firman Tuhan mampu menjadi jawaban bagi saudara. Apapun persoalan saudara, apapun kesulitan saudara, saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini 3 hal yang bisa saya sampaikan kepada kita dalam renungan malam ini. Kalau saudara ada kesulitan, langkah pertama adalah tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, cari wajah Tuhan, berserulah kepadanya, panggil namanya. Dan yang ketiga, tetap pegang janji-janji atau firman-Nya. Saya percaya apapun kesulitan dan persoalan saudara, saudara akan tetap menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat di dalam menghadapi persoalan dan kesulitan saudara. Terima kasih saudara-saudaraku, kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau Anda ada masalah, kalau jemaat Tuhan ada persoalan, mari angkat hatimu kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan malam hari ini. Hamba percaya bahwa semua kami yang mendengar, baik jemaat Tuhan GSJ Elim, jemaat Solafide, maupun semua hamba-hambamu yang mendengar renungan ini, saya percaya mereka punya masalah, mereka punya persoalan, dan kadang-kadang kami salah mengambil sikap, dan itulah yang membuat kami kecewa, itulah yang membuat kadang-kadang kami jatuh, itulah yang membuat kadang-kadang justru persoalan kesulitan itu mengalahkan kami. Tapi malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Daud menjadi pelajaran bagi kami. Waktu dia menghadapi kesulitan, dia berkata, saya tidak takut. Karena dia percaya, dia berharap kepada Tuhan. Karena dia cari wajah Tuhan dan dia berseru kepadanya. Dan karena dia pegang janji-janji firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya biarlah ini menjadi sebuah teladan bagi kami. Waktu kami hadapi masalah, waktu kami hadapi persoalan, kami tidak takut, kami tidak panik. Tetapi kami mencari wajah Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, dan kami merenungkan firman Tuhan, kami pegang janji-janji-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar renungan malam hari ini. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, biar kami tetap menjadi orang-orang yang kokoh, kuat, apapun masalah, apapun persoalan dan kesulitan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.